Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kira-kira mau ngapain nih? Mau tidur, kan ini di kamar. Ya, aku belum sisiran ini. Istriku nggak mau nyisirin sih. Oke, kita mau bahas apa ini hari ini? Kita mau bahas yang lagi. Kita mau bahas yang baru viral. Apa gue? Tukang bubur naik haji. Yang baru viral apa? Yang baru viral adalah kita ini nggak gosip ya, cuma ini adalah kesalahan apa? Ini nggak gosip ya, aku mau gosip loh. Aku ya mah Gosip dosa. dosa. Jadi apa jenis? Mbah. Aku Reaction. Aku udah nengene bukan ngopo. Reaction. Oh. Kita mereaction. Reaction itu memberikan reaksi terhadap video. Oh, emang ada video nih? Video mbuh kisah nyata, mbuh kehidupan, mbuh sembarang reaksinya ngono. Nih, kamu mengundang saya untuk memberikan itu? Ya. Oh. Dari sudut pandang bakul bensin. Ya silahkan. Maaf, mau yang ditanyakan apa? Kok ditanyakan apa? Apa? Mau kira tanya jawab. Oh, salah. Ini bukan tanya Okay. jawab, tapi ini adalah pembahasan tentang yang baru yang tadi loh. Apa sih? Apa? Pelakor. Ya, terus. Pelakor itu menurut wanita kayak kamu itu apa? Pelakor menurutku sebagai seorang wanita itu adalah seseorang yang merebut Seorang demit. ya, pokoknya seseorang yang merebut suami orang. Berarti wanita. Ya, kebanyakan kan bisa dibilang pelakor itu wanita. Tapi nggak tahu sih kalau ada pelakor laki-laki. Pelakor iku wong wedok. Kayak binor iku wong lanang. Oh, berarti pokoknya perempuan yang sudah merebut suami pokoknya itu nggak perbuatan yang tidak baik. Mosok. Yo, tidak boleh itu. Kalau saya sebagai seorang wanita, koyo gak ono wong lanang liya itu. Aja salah. Merebut laki orang itu lebih gampang daripada mendapatkan perjaka atau perawan. Kok bisa? Lu bisa. Saingannya cuma satu ngono. Nek bojone kan saingannya gur siji. Nek Joko atau perawan saingannya kan akeh. Ya, mungkin setiap wanita itu mempunyai prinsip yang berbeda-beda, prinsip hidup yang berbeda-beda. Ya, enggak, tapi tetep, nek kalau aku sendiri sih kayak orang lanang liya ngono lho kok kan iso. perbandingan laki-laki dan perempuan itu banyak. Makanya kalau aku amit-amit jangan sampai pokoknya itu merebut. Emang ana wong wedok sing gelem rebut aku. Kalau emang ya jangan sampai misalnya kejadian itu, aku juga akan melakukan hal yang sama, lebih baik ku tinggalkan. Mungkin itu dia belum terbaik buatku, mending. Ya ini sekarang ya oke, itu definisimu. Sekarang menurut sudut pandang kamu sebagai apa? Bojonya sing direbut, jadi istri yang direbut. Istri yang direbuti. Menurutmu apa iku jenenge yang dilakukan suamimu sama itu tadi gimana? Alias yang ya masuk aja lah ya. Yang lagi rame kan ini soal Nisa Sabian yang katanya fakta itu nggak tahu juga tenanku merebut keyboard DC. Pokoknya suami itu merebut orang. Atau nggak tahu. Ya tapi menurutmu jadi wong wedok sebagai rasanya kalau aku sebagai seorang istrinya ya akan aku lakukan hal yang sama. Oh berarti emang ini udah kamu ngikutin gak beritanya? Ngikutin itu kan udah sampai proses. Kan kita gak gibah. Kan aku takut, aku kan gak nonton. Intinya itu kan sudah sampai proses persidangan, maksudnya sudah mengajukan perceraian katanya. Apa jenenge yang kamu tahu itu udah persidangan? Udah maksudnya udah masuk, udah digugat. Intinya yang digugat berarti udah minta cerai. Kalau aku sebagai seorang perempuan di posisi sebagai seorang istrinya ya aku akan melakukan hal yang sama. Karena jujur prinsipku aku nggak mau jadi orang yang tersakiti. Ya piye ya? Akulah. Nek prinsipku ki nek misalnya emang kalau emang suamiku udah gitu ya wis
Yo wis Biarkan baik. rapopo. Lebih baik aku menghidupi anakku. Lagi gawe. Menghidupi Oh. anakku sendiri dibanding Jadi kamu itu lebih memilih hidup sendiri daripada mempertahan. dimadu ya. Aku nggak mau. Kalau aku sebagai tapi ya nggak tahu, mungkin ada seorang wanita yang semua itu demi anak jadi dipertahankan. Karena kalau menurut aku, kalau aku pertahankan terus, aku malah nggak fokus untuk menjaga anakku, karena setiap hari katanya ikhlas tapi di dalam hati pasti grundel gremeng. Jadi mending baik Nah sekarang gini, diikhlaskan seumpama saja. hubungan itu udah kayak bojonya sapa kuwi Ayas sapa itu kan. Ayus Ayus Ayas lah. ini Ayus oke. berjalan Sekarang kan suwi. udah Ayusan. Itu kalau nanti kan udah punya anak, udah punya kan. Jadi sama mama hubungan itu kembali membaik menurut tembi. Maksudnya kembali lagi ke istrinya. Ya itu enggak, ya tergantung istrinya. Enggak mati, enggak tergantung. Tergantung istrinya, dia mau memaafkan apa Kan tidak. bukannya Tapi kan katanya udah berarti udah lama hubungan itu apa? Katanya sih itu. sudah 4 kali katanya, tapi nggak tahu sih benar atau enggak. Katanya kan udah 4 kali selingkuh. Kalau aku sebagai istrinya pun, aku nggak bakal orang yang sama. Orang yang sama katanya tuh udah 2. Itu satu 4 kali selingkuh apa kepergok atau gimana? 4 kali. Jadi selama dulu katanya loh ya, aku juga nggak tahu. Nah, dari kalau beritanya aku dari beritanya itu kan sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Jadi 2 tahun itu istrinya sudah tahu, tapi dia masih mempertahankan, masih ingin suaminya tuh kembalilah meninggalkan yang baru. Tapi kayaknya nggak mau ya sampai 4 kali itu. Mungkin itu jalan terbaik yang diambil istrinya. Mungkin kalau aku sebagai posisiku sebagai seorang istri akan melakukan hal yang sama. Sudah dipertahankan tapi ternyata yang dipertahankan nggak mau tahu, ya wis. Nah kamu sekarang jadi ayah sih, kok kira-kira bisa melakukan? Kok bisa? Nggak tahu, aku seorang perempuan kan aja. Itu yang seharusnya aku yang tanya. Kan Ngene, kalau kamu sebagai seorang laki-laki kok kamu bisa seperti itu? Gini loh, suatu hubungan itu kan definisi awal dulu lah. Sebuah pernikahan itu kan dua pribadi yang menjadi satu, di mana pribadi-pribadi tersebut itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Di mana dalam setiap individu atau pribadi tersebut harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain pasangannya. Soalnya manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Pasangan kita tuh nggak mungkin bisa jadi apa yang kita inginkan. Soalnya itu adalah kepribadian dan prinsip hidupnya kan tetap beda. Jadi secara nggak langsung kita itu harus beradaptasi dengan kepribadian pasangan kita. Contohnya aku sing keset adus atau aku yang malas mandi, sama adik Susi yang suka bersih-bersih. Ini kan kepribadian yang saling bertolak belakang. Jadi secara nggak langsung itu bisa memicu sebuah pertengkaran atau cekcok atau permasalahan. Jadi mungkin itu terjadi di rumah tangga sing Ayas kuwi mau dan Ayus ya, dan ada permasalahan, terus datanglah seorang yang baru yang dari mungkin dianggap bisa melengkapi hidupnya. Bukan, datanglah orang baru yang masuk dan membuat si Ayus itu mungkin merasa nyaman, bukan melengkapi, tapi nyaman. Soalnya kan dia nggak hidup bersama. Soalnya kalau orang itu belum hidup bersama, tetap hidup. Jadi rasanya mesti sing ketok apike tok. Nek wis bersama engko apike ya ketok, areke ya ketok. No. Kok aku diemben. Tapi kalau menurutmu, kalau kamu jadi dia, enggak jadi dia deh. Aku jadi siapa iki? Superman. Kalau menurutmu, apakah kamu akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Ayus? Atau lebih mungkin kembali lagi ke definisinya. Seperti yang Dik Susi omongkan tadi ya. Ketika suatu hubungan itu tidak berjalan secara harmonis atau sudah tidak lagi nyaman, mungkin lah perpisahan kan atau perceraian kan boleh, tapi kan dibenci sama Allah. Soalnya kan harus dianak sak anak ngono loh. Jadi ketika suatu hubungan itu masih bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Dengan itu tadi
kita itu tidak boleh menuntut pasangan kita itu harus seperti apa yang kita inginkan, tapi kita Terus kalau kamu sebagai seorang laki-laki, iya, apakah kamu akan ini go lah aku ngon jelasnya dong bar terus. Oh iya. Nah, ketika seorang laki-laki dan perempuan ono cekcok datanglah yang baru lah. Ketika ada masalah ini diomongkan lah. Jadi harus saling keterbukaan. Nah, iki diomongi, aku gak suka dengan sikapmu yang kayak gini. Terus iki datang tek ternyata nggak berubah. Lah sing anyar iki mah ketok kok aku nyaman karo sing iki. Jadi aku karo iki dijajal-jajal. Terus. Ya itu nyaman, rasa nyaman. Jadi yang ini terabaikan gitu loh. Jadi cara nggak langsung kemungkinan permasalahan seperti itu yang bisa memicu perpisahan. Iya, kalau kamu gimana? Bakal melakukan hal yang sama enggak? Kan saya tak jelasin cara nggak langsung. Jadi kan aku permasalahan harus diselesaikan dulu. Nah, itu tak omongi. Aku gak suka kamu kayak gitu, tapi aku sembel lakoni. Jadi kemungkinan nek wis ora iso diomongke. Kalau yang ini istrinya udah minta maaf. Lah iki nek wis minta maaf iso diperbaiki lah apa iki ono teko rek. Berarti tergoda itu. Berarti kalau menurutmu perbuatan itu pantas nggak dilakukan seorang laki-laki? Ya nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Terus? Yang salah itu kalau udah diomongin ra mudeng atau nggak ngerti maksud dari suaminya itu. Jadi mengulang salah yang sama. Kalau menurutmu nggak salah? Iya nggak salah. Berarti dia nggak salah selingkuh dengan. Duh, nek selingkuh salah. Terus sing nggak salah posisinya neng sing ndi? Sing nggak salah posisinya sing ndi? Seko. Saya ada suara kan. Sek, baleni yang mana? Kan kalau menurutmu perbuatan Ayus ini salah ndak? Sing apane? Ya karena selingkuh salah. Selingkuh salah. Terus dekat dengan wanita lain. Berarti kalau kamu jadi posisinya Ayus, menurutmu apa? Apakah kamu emang harus selingkuh atau cuma nek selingkuh salah. Selingkuh salah. Terus? Lah nek iku wis diomongi ada untuk misalnya gak selesai datang yang baru mungkin dia nyaman. Yo gak salah juga. Tapi posisimu kan masih status suami orang. Loh, sekarang gini. Ibaratnya pacaran lah. Itu menurutmu. Nek menurutku bukannya yo. Ya, seorang laki-laki dengan dekat dengan seorang perempuan ya itu nggak masalah, cuma ada batas. Nah itu kan udah ada batasnya. Tapi kalau menurutku kalau emang nggak cocok mending diselesaikan dulu aja. Jadi nggak diselingkuh, misalnya diselesaikan dulu, misalnya emang hubungannya udah nggak diakhiri atau gimana, baru dia menjalin hubungan dengan wanita lain. Nggak statusnya masih istri atau suami orang tapi sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi dari Nisa Sabian kita belajar loh. Dari penampilan kita nggak bisa. Enggak, dari Nisa Sabian itu kita belajar. Apa? Kita itu boleh mengagumi atau mencintai suami orang. Tapi kalau bisa itu janganlah kita menghancurkan atau merebut suaminya tersebut. Soalnya rasa cinta itu bisa muncul ke siapa aja dan kepada siapa. Ya, jadi cara aku disenengi kalau katakanlah cinta Laura apa Agnes Monica, yuntuk Agnes Monica nang aku wis bojo, dadi aku tetep karo iki. Elek-elek lah sing awor ya iki kok. Iya, kan nek. Oh kan karo cinta Laura karo Agnes Monica kan enggak mungkin. Nah, itu kan kamu dicintai tapi namanya seorang laki-laki kan tetap ada khilafnya. Oh, khilaf. Oh, jalanan. Ya, makanya gitu. Sepatu laki-laki itu kan ibaratnya kan kucing ya. Iya, kalau ikan dipindang ya tetap mangan. Dikasih ikan yang enak kan tetap diemplok. Dan ibaratnya laki-laki si Ayus tadi kan udah punya masalah terus datang cewek lain kan mungkin bisa tergoda. Soalnya sebenarnya enggak cuma manusia itu kan hawa nafsunya tinggi. Enggak cuma laki-laki, perempuan pun sama. Enggak harus ada masalah. Misal pun dalam rumah tangga enggak ada masalah. Tapi ada misalnya suami atau istri itu sering keluar, misalnya sering bareng sama misalnya wanita atau laki-laki lain, tetap dan dekat, tetap mesti rasa-rasa itu muncul ada, walaupun mungkin awalnya hanya sekedar teman jadi sahabat, tapi nanti lama-lama pasti jadi perasaan yang lebih nyaman. Tetap aku yakin. Iya. Aku deh orang. Jadi nggak harus nunggu dalam rumah tangga itu ada masalah, nggak. Misalnya udah adem ayem kayak gini, tiba-tiba suamiku sering keluar, misalnya kerja keluar kota bersama dengan wanita lain, itu pun kan nggak menjamin kalau dia bakalan setia.
Yo beda nek setia aku yo mesti Iya, maksudnya setia. nggak menjamin kalau dia tuh nggak bakalan ada rasa atau apa, aku nggak menjamin karena wanita Oh, pantes aku suami lunga kok ngintil terus. Wah. Wah layak aku lunga-lunga nang ceweke enggak kok ngintil terus. kan gini, suami kalau di rumah kan milik istri, tapi kalau udah keluar rumah kan udah Milik milik dunia. Lah, udah milik orang. beda itu Iya. laki-laki yang pedomannya kok ngono dan wanita kok ngono iki posesif ibaratnya Oh. gitu. Ya tergantung, tapi kalau misalnya tingkat DE lungone ngambi misalnya luar kota terus ambi iku terus kan nggak tahu kita, Berarti nggak iku menjamin imane ra kuat nek improne sing lemah. Improne sing kuat imane ra kuat. tetep nggak menjamin wanita atau berarti perempuan sama itu kowe selingkuh. lunga karo kanca lanang ning ndi iso seneng berarti kowe. Loh, tergantung nek Loh. misalnya 1 kali 2 kali kan enggak. Lho. Tapi Dan nek nek misalnya sebulan. Hah? Nek Lah sebulan. cuma sebulan tok, cuma dihitung berapa kali kan, tapi kalau itu kan bertahun-tahun. Loh, maksudnya piye? Itu kan maksudnya saat manggung keluar kota. Kok manggung? Maksudnya Oh. ana konser yang keluar kota. Sing Ayus mang. Ya misalnya nggak harus itu orang lain. Misalnya kerjaanmu harus keluar kota terus. Misalnya Mbak sekretarare. Wis sak bayangno. Direktur. Iya, bayangno gawene lunga. Maksudnya kehidupannya ki lapa-lapa ambi kuwi, lapa-lapa ambi kuwi, dan waktu dengan istrimu tuh lebih sedikit dibanding waktu kerjamu dengan wanita lain. Tetap beda. Ya tergantung kembali lagi ke prinsip hidup seseorang. Makanya kembali ke prinsipku ngene. Ke prinsip Aku hidup tahu kan. prinsip hidupmu nek membayang pasanganmu ku piye. Sama kan prinsip hidup soal pasangan ku piye. Maksudnya? Ya prinsipem aku nek di pasangan kudu ngene-ngene apa piye. Tak bingung. Nah, aku ndi. Wis. Berarti layak kalau di susi aku mau syuting ana wedoke ya ketok wong ora kenal aku ngindil terus atau ngikut terus. Enggak, yo. Berarti aku itu bohong. segitu berharganya. Ya wis piye. Saya baru tahu di video ini teman-teman. Berarti saya itu dia takut kehilangan saya. Astagfirullah. Prinsipku. Piye, Mas? Lha empo kowe sing wong dewasa mesti duwe prinsip dalam hidup, ben duwe wonge ben tentek dalam hubungan ngono. Apa ya? Nah, orang di prinsip berarti belum siap untuk menjadi seorang yang dewasa berjalan sendiri. Apa ya? Dalam langkah perjalanan hidup. Prinsip hidup atau prinsip untuk pasangan? Ya jadi siji. Jadi siji. Hidup ayo pasangan ae hidup mesti urung mudeng kowe iki. Prinsip hidup pasangan wis nek ganti pasangan aku harus gimana dan pasanganku harus gimana. Piye yo? Yo memberikan kebebasan. Tapi kebebasanku kepiye? Tapi kudune ana batasane. Kepiye? Kebebasan ada batasannya gimana? Yo namanya kalau sudah mempunyai pacar, mempunyai pasangan, kan pasti dia mempunyai batasan lah, maksudnya dekat dengan wanita lainnya itu kan dia pasti punya batasan sendiri, nggak harus di nggak harus di makan, maksudnya nggak harus dielengno ingatin kamu punya istri, berarti kalau dekat dengan cewek iku ya ana batasane pokoknya iso menjaga perasaane. Nek menurut aku iso apa ora? Yo. Ya kan aku lunga-lunga ngintil lah cawe itu anyar. Beda, itu beda cerita. Itu bukan karena itu. Berarti kamu itu sebenarnya masih bingung dengan konsep prinsip, ngomongnya terbata-bata aja bingung. Enggak, ya aku punya. Nah, aku melok kan bukan karena itu, maksud tak bukan ngene. Saru wae. Tapi kan ancen itu anyar mesti ngono. Kalau ada cewek baru tuh agak piye deh nih, di kehilangan wong sing ganteng. Terus kalau kamu? Apa? Lho, mbok piye lho? Kamu prinsip hidupmu tentang pasanganmu. Piye mang koyo aku mau pertanyaane. Prinsip pasangan. Aku prinsipnya ngene. Kamu boleh melakukan apa saja yang kamu inginkan. Asalkan kamu itu tahu batasan apa yang harus kamu. Iya iku mang. Sik gorong bar. Aku elek. Senengane nyelak kok. Kamu itu bebas melakukan apa aja. Asal kamu itu tahu batasannya.
dulu aku itu awal-awal sama dia itu posesif, tapi kembali Betul. lagi Doro ngomong malah dolanan rai loh. Betul. Terus tak dungokno Ya iki. mas, itu sebagai Ah, sikap harus menghargai itu ya dungokno. tak dungokno. Ngomong takok kok malah ngilo. Terus. Ono cacinge apa gitu. Terus. Kita itu boleh, dia itu boleh melakukan apa aja tapi tahu batasannya. Dulu aku awal-awal sama dia itu posesif. Sampai akun Facebook tak cekel sembarangan tak cekel, tapi semakin lama aku tuh sadar bahwa pasangan itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita itu harus memberi kebebasan, kita itu harus memberi apa namanya kebebasan terus untuk memilih, kebebasan untuk memilih. Dan dia itu memang jodohku atau memang jodoh kita, biarkanlah dia apa jeneng namanya melakukan apa yang dia ingin asal tahu kalau dia itu memang punya kita ngono. Jangan Memilih. salah, aku tuh dulu diposesifin ono 3 tahunan. Ora ono rong tak. Jamanku SMA tok, soalnya sing godane kowe ya akeh. Zamanku SMA 3 tahun, nah. Kelas 1 SMA pertengahan semester dul. Iya, 3 tahun lho, weh. 2 tahun. Gue kuliah ora kudu. 3 Padahal tahun. zaman kuliah itu dia tuh kita LDR tapi aku ya cuek-cuek ae. Nek emang soalnya kan kembali lagi kalau emang dia itu jodohku, yo bakal karo aku. Nek ora yo berarti Allah akan memberikan yang lain kepada kita. Kembali lagi itu adalah ilmu ikhlas dan ilmu sabar. Aku wis sabarku turah-turah, ikhlasku wis luweh-luweh. Kayak kebluke. Bukan keblu. Oke, lanjut. Mau tanyakan apa lagi? Oh, Mau bahas apa nih? Iya ku mang. Terus Apa nih? seumpama bener nek sing Ayus mang wis digugat kan wis pisah berarti karo sing wanitane bojone. Ya, neng Nek karo genten karo seumpama menjalin karo Nisa Sabian salah apa ora? Aku nggak bisa. Lho iya kok ora iso piye? Lah seumpama kan wis pasti pisah terus genten karo Nisa Sabian salah apa ora? Ya, piye ya nek dia aku bingung nanti. Kalau menurutmu? Ya ora salah kan wis pisah. Iya, kalau Nah, tergantung tadi itu Nisa Sabian. Tapi dari masalah ini kan yang dipojokkan itu Nisa Sabian loh. Yang dianggap merusak hubungannya Ayu sama istrinya. Padahal kan kita nggak tahu dalam hubungan rumah tangga Ayu sama istrinya itu ada permasalahan atau ada ketidakcocokan kan orang ngerti atau nggak tahu. Iya, tapi kan nah aku sih tetap salah. Bisa ugat, bisa juga sing Nisa Sabian itu awal-awal santai-santai aja tapi sing lanangnya sing ngesok. Tapi tetap salah misalnya aku posisi sebagai Nisa. Tapi kan kita nggak tahu kalau pada waktu si Ayus itu memberi perhatian tapi atau kalau gimana. aku sebagai Nisa itu kan posisinya masih status suami orang, jadi tetap kalau aku sebagai seorang wanita ya tetap tak hindari terus, aku mending cari yang lain, cari yang lain. Kan katanya hubungannya udah lama, jadi sama si Ayus itu tadi kan deket-deketin terus. Yang Nisa kan sok cuek-cuek atau emang ada dikira cuma sebagai keluarga atau kakak, tapi lama-kelamaan kok perhatiannya enak ya. Aku tetap akan jaga jarak. Tetap aku. Itu kan berarti kan emang si Nisa kan mungkin jaga jarak. Ya nggak tahu. Terbongkarnya kan ada yang ngomong terus ada yang kan nggak tahu. Soalnya itu kan beritanya kalau aku nggak tahu juga ya, aku juga baca cerita. Itu kan Ayusnya juga sudah mengakui ke keluarga kalau sama Nisa tuh saling mencintai. Nah, berarti jadi kan udah dan si istrinya tuh udah pernah bilang sama si Nisa untuk meninggalkan suaminya, tapi kok malah terjadi perselingkuhan berulang-ulang kali, tetap berulang-ulang kali gitu. Iya, seharusnya sing bisa mengambil sikap itu yo sing Ayus sih. Jadi kita tuh nggak bisa nyalahkan real ke Nisanya. Ya kalau aku tetap salah dua-duanya, karena menurutku prinsip gini, nggak mungkin kamu. Ya iso salah kabeh. Kenapa sing wedok Ayus mungkin? Iya salah. Ya aku nggak. Pokoknya kalau perselingkuhan itu tetap aku belo sing diselingkuhin. Nah aku jujur soalnya gini, nggak ada kalau orang bertamu ketuk pintu, kalau pintunya nggak dibuka kan nggak bakal masuk. Ibaratnya seorang laki-laki itu masuk ke hidupmu, tapi kalau kamu nggak welcome kan dia nggak mungkin masuk. Kalau kamu emang bener-bener menjaga, soalnya kamu kan juga kenal sama si istrinya. Beda kalau kamu nggak kenal sama si istrinya loh, kamu benci atau mungkin itu benci atau apa kan karena kamu balas dendam, itu beda. Tapi di situ kan statusnya kamu kenal juga deket, intinya kamu kenal wanitanya, deket, tahu keluarganya dan lain, tapi kok kamu juga masih ibaratnya membukakan pintu rumahmu, itu kan salah menurutku.
Tetap kalau dalam perselingkuhan aku tetap membela yang diselingkuhin, walaupun kita nggak mungkin tahu latar nggak tahu latar belakangnya. belakang, mungkin ada masalah dengan istrinya atau enggak. Misalnya pun ada masalah, lebih baik kan diselesaikan dulu, misalnya Pisah dulu. diselesaikan. Kalau emang nggak bisa dipertahanin ya diakhiri dengan perceraian, baru dia cari wanita lain atau laki-laki lain. Jadi intinya kan dia nggak ngerebut, Oke, pokoknya satunya ngerebut suami milik orang. jadi nggak jadi pelakor lah ya kasarannya. Itu pun kadang misalnya statusnya udah pisah, terus tiba-tiba deket sama wanita atau perempuan lain, itu pun yang dideketin itu jadi biasanya digosipin jadi oh ini dia penyebab perpisahan. Padahal kan bukan. Itu walaupun misalnya udah pisah baru deket, tetap aja dia masih kena imbasnya, apalagi belum pisah udah deket, apalagi itu pasti jadi, dibilang cap yang wajar lah ya mungkin Nisa Sabian dikira pelakor ya. Walaupun kita nggak tahu latar masalahnya, belakangnya dan sebagainya. mungkin dia nggak welcome Dan kemungkinan apa warga gimana. Indonesia atau fansnya Nisa Sabian atau fansnya Ayus atau fansnya istrinya Ayus berpikirnya sama seperti cewek di Susi ini. Umumnya beda kalau laki-laki mikirnya kan yo cuek masalah seperti itu. Ya makanya ngapain dipertahanin kalau Ngeleh. nggak bisa. Terus mungkin dia bertahan demi anak, ya wajar sih, soalnya kan anaknya masih kecil. Tapi ya aku juga Sebenarnya setuju sih, kalau misalnya udah nggak bisa emang dipertahanin ngapain. sebenarnya kan hubungan itu kan yo nek sudah punyanya kan dititik beratkan pada anaknya. Walaupun di dalam rumah tangganya itu udah nggak bahagia, tapi kalau balik lagi ya ke prinsip seseorang, kalau aku lebih baik menghidupi anakku sendiri dibandingkan dengan sakit hati hidup dalam keluarga tapi dalam penuh kebohongan. Nah, tetap nggak bisa, daripada setiap malam nangis pura-pura bahagia, itu nggak bisa, malah ngaruh ke psikolog bahagia anak. Bahagia orang. Udah tahu kan jawabannya kan, siapa yang agresif? Astagfirullah, ya Allah. Oke, terus aku sekarang mau saranmu buat orang yang diselingkuhin, selingkuh sama yang yang diselingkuhin ikhlas no. Berarti kalau laki-laki atau perempuan itu selingkuh di belakangmu, berarti dia bukan orang yang terbaik untukmu. Buat apa kita memilih orang yang nggak baik gitu loh. Jadi harus ikhlas untuk dilepas. Nanti Allah akan memberikan yang lebih baik buat kita. Terus apa nih? Terus yang kanggo sing selingkuh kan sing diselingkuhi. Sing selingkuh. Kamu kan udah menyakiti orang yang mencintai kamu atau yang sebelumnya bersamamu. Jadi untuk yang kedua kalinya ini janganlah kamu melakukan hal yang sama, karena orang yang melakukan kesalahan selingkuh tak anggap kesalahan, soalnya dia itu udah memilih pasangan yang sebelumnya kan berarti salah. Kenapa di nenek milih iki kok ngasih disakiti, berarti kan salah. Berarti kalau kamu memilih yang kedua ini jangan sampai melakukan kesalahan yang sama itu dengan selingkuh berulang, tapi biasanya itu wangel. Terus kanggo sing cewek atau cowok sing perbut pelakore atau binare. Untuk orang ini apa jenenge, jadilah orang itu yo kalau emang udah apa sih kasarannya, mencintai suami orang atau jagalah dia kalau itu memang jadi milikmu. Kalau enggak yo jangan sampai itu tadi melakukan hal yang sama loh. Tapi emang enak sih, jadi saingane guru siji. Iya nek ngono perawan saingane akeh. Nek ngono ngrebut ae bojone wong. Lah makanya jangan sampai berulang nek emang iki terpaksa merebut suamine orang ya harus dijaga, aja ngasih sing selingkuh meneh, aja ngasih kowe iku seneng bojone wong meneh. Atau jangan sampai suka dengan laki-laki lain lagi, sing emang jangan sampai selingkuh lagi ngono. Jadi yo emang ini yang salah, sing kasihan yo sing diselingkuhin, tapi itu menurut saya ya emang yang terbaik adalah pisah lah. Ngopo perselingkuhan kok dijogo. Wis ngerti nek diselingkuhi kok tetep mau gitu loh, ibaratnya gitu. Semua demi anak. Yo walaupun anak, tapi kan anak nanti bisa diedukasi lah, dikasih penjelasan itu, karena ini adalah yang terbaik buat keluarga kita, buat kita dan adik. Prinsip. Terus lanjut meneh.
Lanjut to apa wis ngomong alur ngidul. Gak ngerti parah. Ini mah bahasa apa lah? Ya Nisa Sabian tekan gayane hubungan tekan piye. Oh, ngono. Oke lah, Kan itu minta aja. pendapat. Ini adalah podcast kita berdua untuk reaction. Podcast reaction ya apa? Reaction. Nek podcast kan bahas sesuatu sing ora penting orang bahas wong liya kan bahas wong liya berarti kita telah tadi reaction kita terhadap apa namanya trending yang lagi hangat di jagat maya oleh para penggemarnya Nisa Sabian dan lain sebagainya. Walaupun gini ya, Nisa Sabian itu seorang katakanlah vokalis musik gambus atau religi. Tapi kembali lagi dia juga orang biasa. Kalau kita emang mengkritik ya mengkritiklah yang sewajarnya, jangan sampai terlalu menghakimi. Padahal kita emang nggak tahu kisah sebenarnya gitu loh. Yang kita tahu itu cuma dari media, dari sumber-sumber yang mungkin tidak searah dengan Nisa. Mungkin gitu. kenapa mereka bisa sampai komentarnya itu pedes-pedes karena kan mungkin kan karena itu adik kandung dari si laki-laki sih itu mau kan sudah membeberkan. Dan ya kan kita juga nggak tahu namanya. Mungkin kan karena itu juga jadi netizen kan sampai dan namanya itu sampai adik kandung loh iparnya si istrinya kok sampai ngomong gitu kan bener-bener sayang banget sama si istri laki-laki itu kan, jadi kan sampai netizen kan mungkin ya walaupun itu benar-benar terjadi anggapannya kan kayak gitu itu berarti itu benar-benar terjadi sampai dia dan itu dia juga di situ kan beritanya sampai bilang kalau emang udah ditahan dari 2 tahun yang lalu sebenarnya itu sudah lama tapi karena dia nggak mau membuka terlepas si dari itu. pengakuan sing Adi itu tadi kan. Terus selain pengakuan dari sebenarnya kamu baca berita enggak? Ora. Nah ya Kak. Makanya aku kan nggak baca jadi aku sebagai penonton yang netral. Kamu kan baca makanya kamu jadi yang pembela si wanitanya itu kan. Walaupun misalnya aku nggak baca berita pun aku tetap lebih bela si yang diselingkuhin tetap karena menurutku aku gimana tetap selingkuh itu salah. Ya tapi kan kita makanya dari kan kita walaupun walaupun suka. Jadi gini ya pokoknya kita tuh emang jangan menilai orang itu dari luarnya aja walaupun dia tuh vokalis religi tapi kan dia tetap manusia biasa. Kita boleh menghakimi tapi jangan terlalu yang namanya sampai menghina terus, atau gimana apalagi bawa-bawa soal agama dan lain yang lain sampai mungkin terus sampai komentarnya pedes-pedes kan mungkin karena yaitu dari pengakuan si adiknya terus pengakuan dari si adik kandungnya si istri dari banyak keluarga yang sampai speak up kan berarti emang benar-benar udah kecewa kan sama sampai adiknya si laki-laki itu pun kan sampai kecewa adik perempuan dan adik laki-lakinya pun berarti kan emang ya kemungkinan terjadi bisa kemungkinan enggak ya nggak tahu tapi kalau memang dari keluarga udah gitu kemungkinan besar ya emang terjadi sih. Nah iya mungkin sampai ya terjadi dan terjadi lagi ya gimana lagi kok suaraku kayak Ariel ya bisa lama udah kita tutup aja daripada kita ngomong ngalur ngidul nggak kemana-mana. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Aku udahlah cukup sekian dan terima gaji. terima kasih ojo lali jangan lupa di subscribe itu adalah reaction kita terhadap hubungan mereka berdua atau mereka bertiga dan yang lagi memanas akhir-akhir ini. Bukan akhir ini lah 2-3 harian inilah lagi panas ya. Oke, matur suwun atau terima kasih. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Tunggu video kita yang selanjutnya. Sampai ketemu. Bye bye.